Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah Anda tahu, saat menghadapi sakaratul maut, mulut Firaun disumpal oleh malaikat Jibril ketika hendak mengucapkan kalimat syahadat. Al-Quran telah menyampaikan kita tentang kisah Firaun, tentang kesombongan dan perilakunya dalam menanggapi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Di detik-detik terakhir hidupnya, Firaun sang manusia zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, menyadari bahwa dia bukanlah sang pencipta seperti yang dia dengungkan kepada umatnya. Dia menyadari kesalahannya, dia bahkan percaya kepada Allah. Namun, ketika hendak mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril menyumpal mulutnya. Mengapa malaikat Jibril melakukan itu? Apa alasan malaikat Jibril menyumbat mulut Firaun dengan halul bahri, yaitu lumpur hitam yang ada di dasar laut? Kisah Nabi Musa. Kisah Firaun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah besar bagi umat Islam. Akibat keangkuhannya yang mengaku sebagai Tuhan, ia pun dilaknat oleh Allah. Ia tewas di Laut Merah bersama pasukannya saat mengejar Nabi Musa setelah Allah memerintahkan untuk membelah laut dengan tongkatnya. Inilah yang diriwayatkan Al-Quran dalam surat Yunus ayat 90 yang berbunyi, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus, ayat 90. Setelah Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi laut dan selamat, Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut. Firaun melihat laut terbelah dengan jalan terbentang di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ketika Firaun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, dia melihat laut merah terbelah, seolah mengering hingga ke dasar lautan. Firaun terkejut dan ketakutan untuk menyeberangi lautan yang terbelah. Pada saat itu, Firaun hampir menghentikan keretanya dan berbalik meninggalkan tepi laut merah. Tetapi pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi kudanya. Malaikat Jibril mengiringi kuda Firaun untuk melanjutkan perjalanan dengan memasuki laut yang terbelah. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Firaun dan memasuki jalan laut. Di luar kendali, kereta kuda Firaun berlari ke laut, diikuti oleh tentaranya yang mengira bahwa Raja Mesir sedang memimpin perintah untuk mengejar Nabi Musa untuk menyeberangi lautan. Nabi Musa dan kaumnya yang telah sampai di daratan dengan selamat, diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut. Setelah itu, air laut kembali menyatu seperti biasa. Firaun dan pasukannya yang terperangkap di dasar lautan mencoba berbalik arah, tetapi sudah terlambat. Allah memerintahkan laut untuk menutupi dan menenggelamkan mereka. Akhirnya Firaun dan pasukannya terombang-ambing oleh gelombang laut dan tenggelam. Tak satu pun dari mereka selamat. Saat tubuh Firaun terombang-ambing di hempasan ombak lautan, saat itulah ia menyadari posisi dan keberadaannya. Akhir hayat Firaun, dia mulai percaya akan kekuasaan Allah ketika nafasnya mencapai pangkal lehernya. Pada saat itu, Firaun menyatakan imannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus ayat 90. Di detik-detik akhir hayatnya inilah peristiwa menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkannya ke mulut Firaun. Mengapa malaikat Jibril melakukannya? Kesombongan dan keangkuhan Firaun ternyata membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka ketika ada tanda-tanda Firaun akan beriman ketika akan tenggelam, malaikat Jibril khawatir apakah Allah akan mengampuni dosa penguasa Mesir itu dan akan menolongnya. Maka, saat itu malaikat Jibril langsung menyumbat mulutnya dengan tanah
agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, sewaktu Allah menenggelamkan Firaun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Alasan malaikat Jibril sumpal mulut Firaun. Apa yang dilakukan malaikat Jibril bukanlah tanpa alasan. Perlakuan malaikat Jibril yang menyumpal mulut Firaun karena ia sangat murka dengan kesombongan dan perilakunya yang sudah keterlaluan. Mungkin akan timbul pertanyaan di benak kita. Apa ruginya malaikat Jibril jika Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Firaun? Kekufuran dan kejaliman Firaun telah sampai pada puncaknya, hingga Nabi Musa yang kemudian diutus untuk menyeru manusia termasuk Firaun, agar beriman kepada Allah, sampai berdoa agar Allah tidak menerima taubat Firaun dan para pengikutnya. Dan ujilah mata hatinya agar mereka tidak beriman hingga melihat azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus, ayat 88. Dalam kasus Firaun, bukankah saat ia mulai menyadari kebenaran Allah itu terjadi pada saat sakaratul maut? Sedangkan sakaratul maut adalah batas tertutupnya pintu taubat. Demikian Islam ini mengisahkan malaikat Jibril yang menyumpal mulut Raja Firaun di akhir hayatnya. Jika menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.